Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rosidiyah Khalidiyah Amulai, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rabi'ah MPDI. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Acuan Evaluasi Pendidikan Agama Islam mengenai penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Helda Daniati. Selanjutnya ada Anissa Fitri. Dan berikutnya ada Ainia Hidayah. Dan yang terakhir ada Anita Aryani. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Acuan Evaluasi Pendidikan Agama Islam mengenai penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria. Pengertian PAP dan PAK, penilaian acuan patokan atau dikenal dengan istilah Criterion Reference Text atau penilaian acuan patokan yang mengacu pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana nilai-nilai diperoleh peserta didik dikaitkan dengan tingkat pencapaian penguasaan peserta didik tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengertian PAK adalah penilaian acuan kriteria, merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai. Daya dukung dan karakteristik peserta didik dalam penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dan manfaat penilaian acuan patokan atau PAP. Tujuan penilaian acuan patokan atau PAP adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Manfaat dari patokan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar, sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan. Dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya untuk menentukan batas lulus dengan pendekatan ini. Setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan atau PAP. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan penilaian acuan patokan adalah 1. Untuk membantu guru merancang program remedi. 2. Tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. 3. Dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. 4. Nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. 5. Hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. 6. Banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Dan yang ketujuh, mudah menilai karena ada penilaian acuan patokan. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan dari penilaian acuan patokan. Kekurangan yang pertama, peserta didik yang kurang pintar akan mendapatkan nilai yang tinggi jika soal yang diberikan berbobot terlalu rendah. Peserta didik yang sangat pintar akan mendapatkan nilai yang rendah jika soal yang diberikan berbobot terlalu sulit. Kemudian, penilaian ini juga tidak cocok digunakan untuk penilaian tes sumatif, serta penilaian dalam rangka mengisi rapot. Penilaian ini juga tidak cocok digunakan dalam rangka mengisi ijazah atau penentuan kelulusan, karena penilaian ini tidak mempertimbangkan kemampuan kelompok atau rata-rata kelas.